Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun kedudukan ASN yaitu 1. PNS yaitu warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap. Yang kedua yaitu P3K yang warga negara yang memenuhi syarat umum diangkat dengan berdasarkan perjanjian kerja. Adapun peran dan fungsi ASN yaitu pertama, pelaksana kebijakan publik yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita lakukan pada masa COVID-19, kita diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, pelayan publik yaitu pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Sebagai seorang tenaga kesehatan, saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya secara profesional dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI seperti saat melakukan diskusi dengan teman kerja. Adapun hak dan kewajiban ASN atau PNS yaitu gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua dan pensiun, dan perlindungan. Kewajiban ASN atau PNS yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, dan bersedia ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dan kode perilaku dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan sesama ASN. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani sikap dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan ataupun pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Setelah kita memahami manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku, kita dapat menjadi seorang ASN yang smart di era digital. Smart ASN yaitu ASN dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital yaitu kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Dan literasi digital membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Adapun 4 pilar literasi digital yaitu digital skill, digital kultur, digital etnik, dan digital safety.
Sebagai seorang smart ASN yang mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan seperti yang dilakukan pada saat laksar dengan melakukan secara daring. Dan dalam meningkatkan kompetensi pada zaman sekarang, kita melakukan seminar secara Zoom atau online.